Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita dan masih sampai saat ini terus memberikan kita kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Tentu itulah yang patut kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah dan mengimplementasikan segala nikmat itu dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai Nabi terakhir di muka bumi ini. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di dalam kitab atau ilmu nahwu dalam kajian Matan Al-Jurmiyah yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda dari khafad ataupun jar, dua tanda pertama, dan insyaallah pada malam hari ini, pada kesempatan ini kita akan membahas tanda terakhir dari khafad, yaitu al-fathah. Kita tulis terlebih dahulu al-i'rab. Ar-raf'u, an-nasbu, al-khafdu, al-jarru, dan al-jazmu. Ya, ini udah. Ar-raf'u ada 4 tanda, an-nasbu ada 5 tanda, dan al-khafdu ada 3 tanda. Yang pertama adalah al-kasratu, kemudian al-ya'u, dan insyaallah sekarang akan kita bahas al-fathatu. Ketika sesuatu itu khafad, tanda khafadnya adalah fathah. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tanda khafad dengan kasrah itu terletak pada isim mufrad al-munsharif, kemudian yang kedua jamu taksir al-munsharif, dan yang ketiga jam'ul muannats salim. Dan kemudian ya al-ya'u menjadi tanda untuk khafad pada al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5, kemudian yang kedua fi tasniyatil asma atau isim tasniyah, dan yang ketiga jam'ul mudzakkaris salim. Dan insyaallah malam ini kita akan membaca apa yang ditulis oleh Imam Hasan Haji tentang tanda dari khafad dengan fathah. Wa qawluhu rahimahullah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansharif. Adapun fathah fatakunu alamatan lil khafdi menjadi tanda untuk i'rab khafad atau jar fil ismi alladhi la yansharif, pada isim yang tidak bertanwin atau isim yang tidak dimasuki oleh tanwin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu al-munsharif. Al-munsharif ma yuqbalu tanwin, wa ghairu munsharif ma la yuqbalu tanwin. Nah, pada fathah sebagai tanda khafad ada satu tempat saja, yaitu al-ismul ladzi la yansharif.
isim yang tidak bertanwin, tidak menerima tanwin. Ya, yakni fi mawdi'in wahidin wa huwa al-ismu alladhi la yansharif. فأفاد المؤلف هنا وفيما سبق في قوله الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف أن الأسماء نوعان منصرف وغير منصرف. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada saat kita membahas tentang tanda khafad dengan kasroh, kita membahas bahwasanya di sini terletak pada al-ismu al-mufradu al-munsharif dan juga jam'ut taksir al-munsharif. Nah, sebelumnya kita telah membahas isim mufrad yang munsharif, jam'ut taksir yang munsharif. Ketika dia khafad, maka tanda khafadnya adalah kasrah. Nah, sekarang kita akan membahas isim-isim yang la yansharif, isim-isim yang tidak menerima tanwin. Sedangkan yang pakai kasrah ketika khafad itu yang munsharif saja, yang bisa tanwin. Nah, sekarang insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengetahui isim yang seperti apa, isim apa saja sih yang termasuk kategori la yansharif. Ya, al-munsarifu ma yuqbalu tanwin. Ya, kita tegaskan lagi bahwasanya al-munsarif adalah yang menerima tanwin dan la yansharif adalah yang tidak menerima tanwin. Hadza tanwin al-ismu alladhi la yansarifu hal huwa mu'addadun aw mahdudun naqul ilaluhu ma'dudah wa afraduhu la tuqsa lakin idza 'arafa al-insanu al-'ilal sahul 'alaihi at-tatbiq. Nah, isim la yansharif ini terbilang gitu, ada ciri-cirinya bahwasanya isim-isim tersebut adalah termasuk isim alladzi la yansharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Ketika isim itu tidak bisa menerima tanwin, maka ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah, bukan kasroh. Ya, fathah sebagai pengganti dari kasroh, niyabatan 'anil kasrati. Lantas apa saja sih isim-isim atau ciri-ciri dari al-ismul ladzi la yansharif? Nah, al-ilalu mani'atun minas sarfi tis'atun. Nah, ilat atau ciri dari isim alladzi la yansharif, isim ghairu munsharif ada 9. Ada 9 ciri atau alasan atau tanda bahwasanya isim tersebut tidak bisa menerima tanwin. Di dalam syair Imam Ibni Hashim fi Syarh Fathun Nadr disebutkan ijma' wazin adilan anis bima'rifatin raqib wazin ujmatan fal wasfu qad kamala. Ya, ada 9 tanda atau 9 ciri bahwasanya isim tersebut tidak bisa menerima tanwin. Oke, kita bahas satu persatu insya Allah. Awalan, yang pertama dalam syair tadi ada lafaz ijma'. Nah, maksudnya adalah isyaratun ila jam'i yusamma sighata muntahal jumu'. Kita tulis yang pertama adalah sigho al-muntaha al-jumu'. Yang pertama sigho muntahal jumu'. Sigho muntahal jumu'.
wa huwa ma kana ala wazni mafa'ila aw mafa'ila bi qat'i an-nazar 'an al-huruf faqad yakunu badala mafa'ila fawa'il wa qad yakunu badala mafa'ila fawa'il. Lah, sighah muntahal jumu ini adalah bentuk jamak yang sudah tidak bisa dijamakkan lagi. Sighah itu bentuk, muntaha itu yang paling ujung, yang udah akhir. Al-jumu adalah bentuk jamak. Jadi sighah muntahal jumu ini adalah bentuk jamak yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak bisa dijamakkan lagi. Nah, sighah muntahal jumu ini ada wazannya, atau ada timbangannya, yaitu wazan mafa'il. Contoh, ya, ini wazannya mafa'ilu. Contoh, mufradnya miftahun. Mufradnya adalah miftahun. Nah, jamaknya adalah mafatih. Mafatih. Ya, mafatihu. Atau misbahun, masabih. Masjidun, masajid. Ya, masjidun. Ini bentuk mufradnya, bentuk jamaknya adalah masajid. Masajid. Nah, bentuk-bentuk ini ketika dia khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah. Kenapa fathah bukan kasrah? Karena ismul ladzi la yansharif. Apa alasannya? Karena dia bentuk sighah muntahal jumu. Kita contoh i'rabkan. Ya, contoh dalam Al-Qur'an, laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Masabiha bimasabiha. Ya, di sini kita lihat bimasabiha. Lafaz masabih didahului oleh harfu jar atau huruf jar. Nah, ketika isim didahului oleh huruf jar, otomatis isim tersebut dalam keadaan majrur atau dalam keadaan jar karena ada huruf jar. Nah, di sini bimasabiha, masabiha ini lafaz harakat terakhirnya bukan kasrah melainkan fathah. Ketika dia khafad atau jar, tanda jarnya adalah fathah. Kenapa bukan kasrah? Karena ismul ladzi la yansharif. Apa alasannya? Karena dia sighah muntahal jumu. Bentuknya adalah sighah muntahal jumu. Kita i'rabkan bimasabiha. Al-ba'u harfu jarrin mabniun 'ala kasri la mahalla lahu minal i'rab. Masabiha ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu mamnu'un min as-sarfi atau li'annahu min al-ismi alladhi la yansarif wal mani'u lahu min as-sarfi sighah muntahal jumu. Ya, masabiha ini isim majrur, isim yang dijarkan oleh ba, dan tanda jarnya adalah fathah. Niyabatan 'anil kasrati, pengganti dari kasrah.
kenapa sebagai pengganti dari kasroh? Li'annahu min al-ismil ladzi la yansarif, karena dia termasuk isim yang tidak bisa menerima tanwin atau isim la yansarif. Al-mani'u lahu min as-sarfi, yang menghalangi dia untuk bisa tanwin atau untuk kasroh, tanda khafdnya kasroh, karena sigoh muntahal jumu, karena bentuk sigoh muntahal jumu. Kemudian contoh lain dalam Al-Quran, walaula da'ullahi nasa ba'duhum bi ba'dil lahuddiman sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkar fiha ismullahi katsira. Di situ masajidu tidak tanwin, padahal dia itu rofa. Setiap yang rofa, ketika dia tidak ada alif lam, biasanya tanwin doma atau domatain. Tapi sawami'u dia tidak tanwin. Kenapa? Karena isim alladzi la yansarif, isim-isim yang tidak bisa tanwin. Dan bentuknya adalah sighah muntahal jumu dalam wazan mafa'il atau mafa'il. Contohnya miftah, mafatih, masobih, kemudian madaris, ya banyak. Intinya ketika dia sighah muntahal jumu, wazan mafa'il dan mafa'il, maka dia tidak bisa tanwin. Dan ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah, bukan kasroh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zin. Qalu al-murad biha waznul fi'li. Yang kedua adalah wazan fi'il. Waznu fi'lin. Wazan fi'il. Ya, ketika wazan fi'il ini ada syaratnya. Syarat termasuk kepada ilat atau ininya adalah al-alamiyah, nama orang. Dan yang keempat al-wasofiyah, al-alamiyah adalah nama orang, al-wasofiyah adalah sifat. Nah, waznu fi'lin, wazan fi'il, ketika ada nama orang yang bentuknya wazan fi'il, contoh Ahmad. Ahmad ini wazan fi'il, nama orang tapi wazan fi'il dari af'ala. Af'ala, maka ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah, bukan kasroh, karena ismul ladzi la yansarif. Apa alasannya? Al-wazani waznul fi'li wal alamiyah atau alamiyah wa waznul fi'li. Kemudian ada juga yang wasofiyah, yang dia itu sifat tetapi dalam bentuk wazan fi'il. Contohnya afdol, afdolu. Ya, isim tafdil, contohnya afdolu, ahsanu, akromu. Nah, itu semua sifat, kata sifat, dan bentuknya adalah wazan fi'il, timbangan dari fi'il. Ada yang af'alu, ada yang fa'ala atau yang lainnya. Ketika itu nama orang ataupun itu sifat, ketika dia bentuknya wazan fi'il, maka termasuk ismul ladzi la yansharif. Ketika khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah, al-fathatu, bukan al-kasratu. Contohnya, kalau misalkan ada nama orang yang namanya adalah Yazid. Yazid. Ya, dulu kakak kelas saya namanya Yazid. Nah, ini Yazid ini karena dia nama orang dan dia itu adalah wazan fi'il, maka dia termasuk isim alladzi la yansharif.
pertama tidak bisa tanwin, dan ketika dia khafad, tanda khafadnya adalah fathah. Sama seperti yang lainnya. Jadi ilat yang pertama itu sighah muntahal jumuh, yang kedua wazn fi'lin, dan wazn fi'il ini ada yang al-alamiyah nama orang, ada juga yang al-wasofiyah yang sifat. Ya, contoh lagi kalau ada orang yang namanya yashkur, ya dia termasuk isim alladzi la yansharif. Intinya ketika dia itu nama orang dan ketika namanya adalah wazn fi'il, maka termasuk ismul ladzi la yansharif. Atau yang al-wasofiyah, wazn fi'il tetapi termasuk al-wasofiyah atau sifat, kata sifat. Contohnya isim tafdil, mau apapun itu, afdol, akram, ahsan, dia termasuk isim alladzi la yansharif. Contohnya nazartu ila afdala minka. Ya, afdala bukan afdoli. Ya, contohnya kita ini Yazid nama orang, marartu bi Yazida. Marartu bi Yazida, marartu fi'lun madhi mabniun ala sukun liittisalihi bi dhamirin mutaharrik. Wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Bi Yazid al-ba'u harfu jarrin, Yazida ismun majrurun bil ba' wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu minal ismi alladzi la yansharif. Wal mani'u minas sarfi huwa al-alamiyah wa waznul fi'li. Kenapa alasan dia itu tidak bisa tanwin, dan ketika khafad tanda khafadnya adalah kasrat fathah, karena dia itu nama orang dan namanya berbentuk wazan dari fi'il. Seperti itu. Jadi udah ada 4 tanda dan alamiah. Dan untuk tanda ini ataupun alasan ataupun ilat yang ini bergabung dengan yang lain, tidak sendirian tapi bergabung dengan yang lain. Karena ilatnya itu ada yang satu ilat aja, contohnya adalah sighah muntahal jumuh, ada yang 2 ilat bergabung antara al-alamiyah dengan yang lain ataupun dengan al-wasofiyah dengan yang lain. Nah, kita sebutkan dulu ke-9-nya. Kemudian yang kelima adalah adilan. Al-adlu, al-udul, adilan. Udul. Udul ini adalah perubahan dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya. Maka al-mani'u fihi al-adlu ya'ni udila min syai'in ila akhar. Jadi udul ini adalah bentuk ini adalah perubahan dari bentuk lain. Min waznin ila waznin, dari satu wazan, dari satu timbangan ke timbangan yang lain. Wa yakunu alaman, dan syaratnya adalah alaman. Ya, kalau ini bisa al-alamiyah atau al-wasofiyah. Sedangkan al-udul ini syaratnya adalah al-alamiyah, nama orang. Harus nama orang. Kalau bukan nama orang, dia tidak alladzi la yansharif, tidak termasuk isim yang tidak munsharif. Oh, dan juga al-wasofiyah. Sorry. Al-alamiyah atau al-wasofiyah. Al-alamiyah atau al-wasofiyah. Ya,
yakunu fil a'lam fayakunul mani'u min as-sarfi al-'alamiyah wal 'adla wa yakunu fil awsaf fayakunul mani'u min as-sarfi al-wasafiyah wal 'adla fala budda mal 'adli min idafati 'illatin ukhra wa fil 'alamiyah aw al-wasafiyah. Nah, modul ini bisa bekerja menjadi alasan dia untuk isim tersebut alladzi la yansharif. Harus pertama itu nama orang, yang kedua atau sifat. Contohnya adalah Umar. Contohnya Umar. Umaru ini isim alladzi la yansharif. Kenapa? Karena itu dia perubahan dari Amir. Awalnya adalah Amirun, kemudian berubah menjadi Umar. Amirun berubah menjadi Umar. Nah, maka biasanya modul ini wazan fu'al asal dari fa'il. Fu'al asalnya dari fa'il. Contohnya Umar. Nah, an Umar bin Khattab. Ketika kita membaca hadis atau kisah Umar radhiyallahu anhu, an Umar bin Khattab. Di sini ada harfu jar. Umar bukan Umari. Kenapa? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Alasannya apa? Umar ini isim alladzi la yansharif karena dia al-'alamiyah wal 'adla. Nama orang dan juga hasil dari perubahan dari bentuk yang lain, dari Amir menjadi Umar. Terus contoh yang dari al-wasafiyah, kata sifat yang termasuk al-mudul, contohnya ukhor. Contohnya adalah ukhor. Di dalam Al-Quran disebutkan qa'iddatun min ayyamin ukhor. Min ayyamin ukhor. Walam yakul ukhori. Ma'anna ukhor majruratun li'annaha sifatun li ayyamin. Qa'iddatun min ayyamin ukhorin, harusnya ukhorin, tetapi tidak ukhorin. Kenapa? Karena ukhor ini termasuk pada al-ismul ladzi la yansharif. Alasannya adalah al-wasafiyah, dia itu kata sifat, wal udul atau al-'adla, karena hasil dari perubahannya. Nah, hasil perubahannya itu ukhor asalnya masih berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat apakah dia itu dari ukhor, dari akhir atau dari ukhor. Ya, yang penting ukhor ini adalah termasuk pada ismul ladzi la yansharif, karena termasuk dari alasannya adalah al-udul wal wasafiyah. Ya, ini udah ada 5. Kemudian selanjutnya yang alasan kenapa isim itu termasuk al-ismul ladzi la yansharif, yang kelima adalah anis, at-ta'nis. Yang keenam at-ta'nis. Mu'annas, at-ta'nis, bentuk yang menunjukkan dia itu berjenis kelamin perempuan. Nah, at-ta'nis taratan yakunu bil alifi wa taratan yakunu bit ta wa taratan yakunu bil ma'na. Ta'nis ini terkadang ataupun isim yang menunjukkan perempuan itu terkadang dia itu dengan alif tandanya, ataupun dengan ta, ataupun dengan secara maknanya. Meskipun lafadznya itu mudzakkar, tetapi maknanya adalah makna muannas.
Nah, apa fal muannas bil alif? Apa sih muannas yang dengan alif? Ada dua. Muannas dengan alif ada dua. Yang pertama dengan aliful mamdudah. Yang kedua dengan aliful maksurah. Nah, al-aliful mamdudah, yang kedua al-aliful maksurah. Contoh dari alif mamdudah, Salma. Yang alif maksurah, Asma. Ya. Nah, untuk yang taknis ini, mau itu dia nama orang, mau sifat, mau apapun, dia akan tetap al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya Sulma atau Salma atau Laila, ini yang alif maksurah. Bilaila, oh salah, balik. Mamdudah. Balik. Yang mamdudah, Asma, nama orang. Kali ini Sulma. Alif. Ya, contohnya marartu bilaila. Laila ismun majrurun bil ba wa alamatu jarhi al-fathatu al-muqaddatu ala akhirih niyabatan 'anil kasrati li'annahu ismun mamnu'un min as-sarfi atau li'annahu min al-ismi alladhi la yansarif wal mani'u lahu min as-sarfi al-alifu at-ta'nis al-maksurah. Alifut ta'nis al-maksurah. Ya, ada juga yang al-aliful mamdudah, contohnya Asma ataupun Asya, Sohro, Zarqo, itu aliful mamdudah. Dan catatannya, alif ini, alif maksurah ini harus alif bentuk taknis, bukan alif dari jamak. Ada juga asma yang jamak dari ismun. Ismun jamaknya asma. Nah, kalau ismun jamaknya asma, asma tersebut munsharif, bukan isim la yansharif. Kenapa? Karena dia bentuk jamak, bukan hamzah taknis. Hamzah ini adalah hamzah taknis, hamzah yang menunjukkan bahwasanya dia termasuk taknis. Tanda dari taknis, bukan dari bentuk jamak. Ada beberapa yang bentuknya seperti ini, tetapi dia adalah bentuk jamak, bukan bentuk taknis. Contohnya ya tadi, ismun jamaknya asma. Ataupun hamzahnya adalah hamzah asli, bukan hamzah dari tanda taknis. Contohnya sama, hamzah asliyah, fahyamik sama yasmu. Sama yasmu, samaun. Ya, maka itu termasuk munsharif, bisa tanwin. Ataupun jadi tadi catatannya hamzah ini yang untuk yang al-mamdudah, hamzahnya adalah hamzah tanda taknis, bukan hamzah dari bentuk jamak. Dan yang kedua, hamzahnya harus hamzah tanda taknis, bukan hamzah asliyah, bukan hamzah yang asli dari bentuk isimnya. Kemudian itu yang keenam, yang ketujuh adalah
Ya tadi taknis ini bisa dengan hamzah, dengan alif, dan yang kedua bisa dengan maknanya. Jadi ada beberapa isim yang dia itu muannas. Muannasnya ada secara makna. Ma'nawi secara maknanya. Wa ya'ni al-ismul mawdu' 'alaman 'ala unsa wa ta'nisul ma'nawi la budda fihi min al-'alamiyah. Wa ta'nisul lafziyyu bitta wa la budda fihi aidan min al-'alamiyah wa la ta'ti al-wasfiyah. Ya, ada beberapa isim yang dia itu tandanya dengan ta ataupun secara maknanya. Ketika ada isim yang menunjukkan tanis selain alif, dia itu harus nama orang. Kalau ini yang alif dengan mamdudah atau alif maksuroh bisa saja nama orang ataupun nama benda. Tapi ketika tanda tanisnya selain dari alif, baik itu tak marbutoh ataupun secara makna, harus nama orang. Contohnya taknis lafzi, taknis yang secara lafadznya emang muannas. Contohnya Aisyah, lafadznya muannas, ataupun Tolha, lafadznya muannas. Ataupun secara maknawi dari maknanya, ataupun maknawi lafzi, secara makna dia taknis, secara lafadznya dia taknis. Contohnya ya Aisyah secara lafadznya muannas, secara maknanya juga muannas, yaitu tambahan. Kemudian yang ketujuh, masih ada lagi Rokim al-murad at-tarkibul majzi. Tarkibul majzi. Tarkibul majzi. Ya, tarkib itu susunan kata dari dua kata yang majzi, yang terdiri dari tarkibul majzi adalah antaktia bi kalimataini taj'aluhuma kalimatan wahidan. Kita menggabungkan antara dua kata yang menjadi satu kata. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut kata majemuk, kalau tidak salah. Jadi dua kata yang dijadikan satu kata. Contohnya hadro maut, hadro mautin. Hadro maut jadi satu nama gitu. Padahal dia itu terdiri dari dua kata. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tarkibul majzi, at-tarkib itu ada tiga. At-tarkibul idhofi, tarkibul isnadi, dan yang ketiga ini tarkibul majzi. Kalau tarkibul idhofi, dua kata yang terdiri dari mudhof ilaih. Kalau itu tidak termasuk isim alladzi la yansharif, tapi tergantung kedudukannya apa yang mudhofnya. Tapi kalau yang mudhof ilaih pasti jar. Yang kedua ada tarkibul isnadi. Tarkibul isnadi itu adalah dua kata yang terdiri dari baik itu terdiri dari mubtada khabar atau fi'il fa'il. Itu tarkibul isnadi. Dan yang ketiga ada tarkibul majzi. Dua kata yang dijadikan satu kata. Contohnya hadro maut. Ini suatu tempat di Arab. Nah, ini sudah menjadi satu kata gitu. Jadi udah jadi satu kesatuan meskipun dia terdiri dari dua kata hadro dan maut. Nah, ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah. Contohnya lagi ba'laba.
itu termasuk tarkibul majazi. Contohnya safartu ila hadramauta, safartu ila hadramauta. Secara normal harusnya ila hadramauti, tetapi karena dia itu tarkibul majazi, maka dia tidak bisa tanwin. Dan ketika dia itu tidak bisa tanwin, maka ketika dia khafad, karena khafadnya adalah fathah. Ya, ismul ladzi la yansharif, ketika khafad dan khafadnya adalah fathah. Karena dia tarkibul majazi. Kemudian yang ke ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biziyadati alif wan nun. Biziyadati al alifu wan nun. Suatu isim wa kul ismin makhtumin bi alifin wa nuni zaidataini wa huwa mufradun fa huwa mamnuun min as-sarfi in kana alaman aw sifatan. Ya, ini al-alamiyah atau al-wasfiyah. Ketika ada nama orang yang ujungnya adalah alif dan alif nun tersebut adalah tambahan, maka dia termasuk al-ismul ladzi la yansharif. Contohnya Utsman, dia adalah isim alladzi la yansharif. Ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah. Utsman, Sulaiman, ini ujungnya adalah alif dan nun, maka dia kalau misalkan khafad, tanda khafadnya adalah fathah, bukan kasroh, karena dia ismul ladzi la yansharif. Alasannya li annahu al-mani'u min as-sarfi wa huwa bi ziyadati al-alif wan nun. Contohnya kalau yang ini kan nama orang atau kata sifat yang ujungnya alif dan nun. Contohnya sakron, mabuk. Sakron, akshan, lapar. Ataupun ghadban, marah. Alif dan nun. Maka ketika dia itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah, bukan kasroh. Kemudian yang terakhir, alasan terakhir kenapa dia termasuk isim alladzi la yansharif al-ajamiyah. Bukan nama dari Arab, bukan nama Arab. Nama yang bukan berasal dari Arab atau nama Arab. Ya, syarat al-ajamiyah termasuk pada ismul ladzi la yansharif an yakuna alaman zaidan an salatati ahruf. Nama orang yang lebih dari 3 suku kata atau lebih dari 3 huruf. Lebih dari 3 huruf, fa in kana ala salasati ahruf sakinal wasti. Kalau misalkan dia itu 3 huruf, syaratnya yang di tengah harus sukun. Bisa dikatakan
alaman illa an yakuna ala salah satu huruf wasatuhu sakinun falyansharif. Contohnya Ibrahim ismun ajami walihada yajurru bil fathah. Contoh nama bukan dari Arab Ibrahim, ataupun orang Indonesia yang namanya itu bukan dari Arab, otomatis dia itu ismul ladzi la yansharif. Ketika khafad maka tanda khafadnya fathah. Contohnya Agus. Agus tidak bisa minal min atau safartu ila Agusi, tidak bisa. Agus, udah gitu aja. Agusa paling tidak. Kenapa? Karena dia ismul ladzi la yansharif. Ya contohnya Ibrahim. Wa auhayna ila Ibrahima, bukan Ibrahimi. Ya, kalau misalkan dia itu 3 huruf dan yang tengahnya itu sukun, maka dia termasuk isim yang sharif. Contohnya Nuh, ila Nuhin, Lutin, Hudin. Ya, jadi isim alladzi la yansharif itu ada 9 alasan atau 9 tanda. Yang pertama sighah muntahal jumu', yang kedua waznu fi'lin, yang ketiga adalah nama orang, yang keempat itu adalah sifat, kemudian udul, perubahan dari satu wazan ke wazan lain, at-ta'nis, dia itu adalah ta'nis, al-aliful mamdudah dengan alif mamdudah, yang kedua al-aliful maksurah dengan alif maksurah, ataupun dengan ta marbutoh, ataupun dengan secara makna. Nah, yang ismul ladzi la yansharif ta'nisnya dengan alif mamdudah ataupun alif maksurah. Kemudian ada at-tarkibul mazji, 2 kata digabungkan menjadi 1 kata, contohnya hadramaut atau ba'laba. Kemudian biziyadati aliful wa nun, tambahannya dengan tambahan alif dan nun, nama baik itu nama orang ataupun sifat. Dan yang 9 al-ajamiyah, nama yang bukan dari Arab. Nah, dari 9 ini ada yang cuma cukup satu tanda aja. Satu tanda dia sudah isim alladzi la yansharif. Contohnya sighah muntahal jumu', at-tarkibul majzi, dan al-ajamiyah. Ada juga yang harus 2 item. Contohnya nama orang ditambah wazan fi'il, nama orang ditambah biziyadati alif wa nun, ataupun sifat wazan fi'il, sifat udul, nama orang udul itu. Jadi lah ini ya 9 yang termasuk pada ilat min al-ismil ladzi la yansharif. Nah, jadi ketika isim alladzi la yansharif itu khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah, bukan kasroh. Ya, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, mohon untuk diingatkan supaya tidak berkelanjutan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa menjadi ilmu, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala husni istimaikum wa ihtimamikum wa lafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.